Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Nuruddin Malani. Saya dari Tadris Matematika dengan NIM 23204056 akan menyampaikan materi mengenai analisis korelasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis korelasi untuk kelas 11 SMA ya. Langsung saja, apa itu koefisien korelasi? Nah, koefisien korelasi itu adalah nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel ya, variabel independen dan juga variabel yang terikat yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu variabel X dan Y. Nah, nilai koefisien korelasi ini atau yang biasa disimpulkan dengan R itu berkisar antara negatif 1 dan 1. Disimbolkan seperti ini ya, negatif 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Nah, korelasi ini akan semakin kuat jika nilai R itu mendekati 1 atau negatif 1. Sedangkan korelasi akan semakin lemah jika nilai R mendekati 0. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa bentuk dari korelasi. Yang pertama adalah korelasi positif sempurna, gambarnya seperti ini. Kemudian korelasi negatif sempurna, tidak berkorelasi, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada korelasi positif yang kuat di mana R-nya itu positif mendekati 1. Kemudian ada yang lemah, R-nya mendekati 0. Positif namun mendekati 0, kemudian ada negatif kuat, R-nya negatif mendekati negatif 1, kemudian yang terakhir ada negatif lemah, R negatif namun mendekati 0. Oke, untuk korelasi yang pertama ada yang dinamakan korelasi persen atau korelasi produk momen. Nah, koefisien ini salah ketik ya. Koefisien korelasi ini merupakan koefisien korelasi yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel yang berhubungan secara linear. Ya, di sini berarti korelasi antara variabel independen atau bebas dan variabel yang terikat. Nah, untuk rumusnya itu R adalah sigma dari X min X bar dikalikan Y min Y bar dibagi akar dari sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dikalikan akar dari sigma Y dikurangi Y bar yang dikuadratkan, atau yang satunya ini. Oke. Kemudian ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini adalah nilai yang menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, koefisien determinasi ini disimbolkan dengan R kuadrat. Yang tadi adalah koefisien persen disimbolkan dengan R, dan ini koefisien determinasi disimbolkan dengan R kuadrat. Dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, nanti ini keduanya ada hubungan dimana kita lanjut ke contoh soal dan juga pembahasannya. Nah, di sini ada contoh soal terdapat himpunan X dan Y sebagai berikut. Nah, ini bisa diartikan sebagai bentuk data ya. Ada himpunan 21, 35, dan 46. Soal yang pertama, hitunglah koefisien korelasi persen antara X dan Y. Kemudian yang kedua, jelaskan tingkat hubungan antara X dan Y berdasarkan nilai korelasinya. Terus yang ketiga, jelaskan besar pengaruh X terhadap Y. Kita langsung jawab saja soal yang pertama, yaitu koefisien korelasi persennya itu berapa. Nah, di sini ada tabel XY, dan ada XY, X dikali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Kenapa? Karena nantinya kita membutuhkan nilai-nilai ini. Yang pertama, X-nya itu tadi kan ada himpunan 21, 35, dan 46. X-nya tentu yang depan ya. Jadi di sini X-nya 2, 3, 4, Y-nya 1, 5, 6. Nah, X dikali Y ini X dikali Y 2 kali 1 berarti 2, terus 15 dan 24. Di
di sini jumlahnya 41. Nah, tadi X-nya jumlah 9, Y-nya jumlahnya 12. Kemudian X kuadratnya ini di kuadrat dari X-nya ini 2 kuadrat 4 dan seterusnya, dan sigma X kuadratnya itu 29. Y kuadratnya juga begitu, Y-nya 1 berarti Y kuadratnya 2 dan seterusnya, sehingga jumlahnya 62. Nah, lanjut. Nah, dari data tadi X, Y, X, Y, X kuadrat dan Y kuadrat, kita masukkan ke rumusnya. Nah, tadi ada datanya ada 3, kemudian X barnya yaitu jumlah X nya itu tadi 9 dibagi jumlah data yaitu 3, jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian Y barnya itu di sini salah ya, ini sigma Y, harusnya sigma Y dibagi dengan N atau jumlah datanya, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat modal dari X, Y dan sebagainya, itu kita masukkan langsung ke dalam rumus R yang tadi di awal sudah disampaikan ya. Nah, dari beberapa data tadi yang sudah kita dapatkan ya, dari X, Y, X dikali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat, dan di sini tadi X bar dan Y bar, kita langsung masukkan ke rumus R-nya. Nah, di sini kita memakai rumus R yang kedua ya, bukan yang pertama tadi. Jadi kita langsung masukkan saja R sama dengan sigma XY. Sigma XY-nya tadi itu di sini 41, kita masukkan 41 di sini. Kemudian N-nya itu tadi 3 jumlah data, dan ini harusnya X bar ya, bukan X saja tapi X bar. Nah, di sini X barnya 3 dan Y barnya 4. Dibagi dengan sigma X kuadrat, tadi sigma X kuadratnya 29, kemudian dikurangi N-nya 3, X bar kuadratnya itu 3 kuadrat, kemudian dikalikan dengan akar dari sigma Y kuadrat yaitu 62, dikurangi dengan N dan Y bar kuadrat yaitu 3 dikali 4 kuadrat. Oke, di sini menghasilkan 41 dikurangi 3 dikali 3 dikali 4 yaitu 36, kemudian dibagi dengan akar dari 29 dikurangi 27 yaitu akar 2 nanti, kemudian dikalikan dengan akar dari 62 dikurangi 48 yaitu 14. Nah, di sini menghasilkan 5 per akar 2 dikali akar 14. Nah, di sini kita mendapatkan dari hasil tadi 5 dibagi dengan akar 2 dikali akar 14 yaitu 5 per akar 28. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5 dibagi 2 akar 7. Kemudian dari sini kita kalikan sejenis yaitu akar 7 per akar 7, kemudian menghasilkan 5 akar 7 dibagi dengan 14 yang menghasilkan mendekati 0,945. Nah, kemudian dari hasil itu, pertanyaan kedua adalah tingkat hubungan antara X dan Y berdasarkan nilai korelasinya. Nah, karena nilai hasil dari perhitungan tadi itu 0,945, bisa disimpulkan kalau korelasinya itu positif kuat antara X dan Y karena mendekati 1, positif mendekati 1. Nah, lanjut ke soal yang ketiga yaitu seberapa besar pengaruh X terhadap Y-nya. Nah, di sini itu sama dengan koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi tadi kan besarnya pengaruh X terhadap Y. Nah, di sini berapa R kuadratnya itu. Nah, R kuadratnya itu diambil dari koefisien persen tadi di ubah dalam bentuk 100%. Nah, di sini tadi 0,945 dikalikan dengan 100% menjadi 94,5%, yang artinya pengaruhnya sangat besar ya terhadap X terhadap Y-nya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.